Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Dr. Uci Sulandari, SSI MSI. Saya adalah dosen tetap di Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Fakultas Ilmu Kesehatan dan Teknologi Universitas Binawan dengan nomor NIDEN 0326127901. Pada semester ini saya mengampu mata kuliah Laboratorium Lingkungan dengan bobot nilai SKS 3 SKS di semester 4. Pada video ini saya akan menjelaskan deskripsi mata kuliah tersebut untuk pemenuhan PDD UKT-PT bidang pengajaran Serdos dalam aspek pengajaran. Mata kuliah Laboratorium Lingkungan menekankan untuk membekali mahasiswa dalam memahami konsep laboratorium lingkungan, regulasi, baku mutu lingkungan, serta penerapan Good Laboratory Practice atau GLP dan sistem manajemen mutu laboratorium berdasarkan standar internasional atau ISO 17025. Pelajaran mata kuliah Lab Laboratorium Lingkungan dilakukan secara luring dengan menggunakan metode Problem Based Learning, studi kasus, serta praktek langsung penggunaan alat laboratorium lingkungan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah supaya mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar laboratorium lingkungan, implementasi ilmiah, serta keterkaitannya dengan prinsip K3 dan pengelolaan lingkungan kerja. Kemudian mampu mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perundangan, baku mutu lingkungan, serta hierarki regulasi yang berlaku dalam kegiatan laboratorium lingkungan dan pengelolaan lingkungan kerja. Kemudian mampu memahami dan menerapkan prinsip Good Laboratory Practice dan sistem manajemen mutu laboratorium berdasarkan standar internasional atau ISO 17025. Kemudian mampu melakukan pengambilan sampel lingkungan air, udara, vegetasi, fauna sesuai standar operasional standar nasional Indonesia, serta mampu melakukan pengukuran faktor lingkungan kerja, mampu mengolah, menganalisis, menginterpretasi, dan melaporkan hasil pengujian laboratorium secara sistematis, ilmiah, dan sesuai baku mutu lingkungan. Kemudian pada akhirnya diharapkan mahasiswa mampu memanfaatkan sistem informasi pemantauan kualitas lingkungan yaitu ONIMO untuk menganalisis kondisi kualitas air sungai dan pencemaran lingkungan berbasiskan data. Penilaian rubrik laboratorium lingkungan ini adalah kehadiran sebesar 10%, tugas individu sebesar 20%, praktikum sebesar 30%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing sebesar 20%. Demikian deskripsi mata kuliah Laboratorium Lingkungan, dan berikut ini adalah video pembelajaran pada Laboratorium Lingkungan pada pertemuan keempat mengenai online monitoring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah hadir dalam mata kuliah Ibu pada pagi hari ini, yaitu Laboratorium Lingkungan. Bagaimana perjalanan di sini, Maca? Semoga tidak mengurangi semangat teman-teman untuk menyimak pelajaran pada pagi hari ini ya. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai pemantauan kualitas air dan air limbah secara terus-menerus dan dalam jaringan dengan ONIMO. Sebenarnya makhluk apa sih ONIMO itu? Seperti apa sih ONIMO itu? Gitu ya. ONIMO adalah online monitoring. Jadi yang dipasang oleh Kementerian Lingkungan Hidup pada perairan sungai di seluruh Indonesia untuk melihat bagaimana kualitas air sungai real time pada saat itu, bisa satu hari, bisa setahun berikutnya. Seperti itu. Jadi ini berbeda dengan konsep laboratorium lingkungan secara manual
yang dalam pertemuan sebelumnya sudah kita bahas. Ya, apa bedanya? Waktu di laboratorium lingkungan, di laboratorium lingkungan secara manual, kita harus mengambil apa? Sampel air sungai. Ya, mengambil sampel airnya, kemudian memasukkan ke dalam laboratorium, baru keluar hasilnya. Tetapi di Onimo, teman-teman bisa langsung melihat hasilnya secara real time. Itu adalah Onimo. Di sini ada 49 parameter. Ya, bisa dilihat. Kemudian ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 yang tadi teman-teman teman-teman bacakan, ya. Kemudian kalau untuk padatan terlalu total TDS nomor 2 untuk kelas 1 itu berapa baku mutunya? Ya, 1000, ya. Seperti itu cara membacanya. Kalau dia di atas 1000 berarti dia ini adalah baku mutu air danau. Kalau tadi apa? Air sungai. Kalau air danau dia mengalir tidak? Tidak, ya, dia terbentuk dari cucu. Kalau air sungai itu mengalir dari hilir. Kemudian kenapa diperlukan adanya Onimo dipasang oleh Kementerian Lingkungan Hidup di setiap perairan sungai di seluruh Indonesia? Bisa teman-teman lihat bahwa memang kualitas sungai di Indonesia sangat buruk, ya. Ada yang warnanya merah karena industri tekstil, kemudian industri membuang langsung ke perairan sungai, yang itu membuat sungai menjadi tercemar. Kemudian di lain sisi diproyeksikan karena perubahan iklim, ya, itu sangat kritis pada tahun 2045. Di yang warna merah-merah itu, ya, bisa terlihat di Pulau Jawa yang kita tempati sekarang, itu sangat kritis pada tahun 2045 karena perubahan iklim. Dan ini adalah bagaimana lingkungan menjelaskan fenomena tadi. Ketika ada kerusakan lingkungan di hulu, ya, berupa perambahan hutan, illegal logging, ya, kemudian kebakaran, alih-fungsi lahan, kemudian menyebabkan erosi karena kerusakan di hulu. Erosi ini akan menyebabkan pencemaran air. Tahu erosi, ya? Karena kalau teman-teman ada di pinggir sungai kemudian dia amblas gitu, ya, itu kan akan menjadi keruh sungainya, itu erosi. Selain itu pencemaran air juga disebabkan karena tadi industri, rumah tangga, dan pertanian atau peternakan. Dan kerusakan lingkungan juga menyebabkan debit kecil pada waktu musim kemarau dan debit besar pada waktu musim hujan, karena tidak ada lagi pohon yang menahan air yang menahan air pada waktu musim hujan, sehingga debitnya besar pada waktu musim hujan, dan kita krisis air pada waktu musim kemarau, dan terjadi banjir fenomena sekarang pada waktu musim hujan. Ya, ini adalah daerah aliran sungai, ya. Kalau itu adalah laut yang di atas, jadi hulunya di mana? Di bawah, ya. Jadi di sini terlihat bahwa lokasi Onimo yang telah dibangun adalah yang bintang, ya, ada bintangnya, ya. Kemudian ini titik pemantauan manual yang bulat hijau seperti biasa, mengambil sampel, masukkan ke dalam laboratorium untuk melihat kondisi suatu perairan sungai. Nah, ini kalau kita lihat stasiun contohnya Toba, ya, stasiun Toba. Bagaimana kondisi Onimo-nya ini tahun 2017,
itu pada bulan Januari sampai dengan September. Jadi ini melihat bagaimana fluktuatif tiap bulannya, kondisi sungai tiap bulannya. Ini teman-teman masuk ke laman ini ya, sudah bisa. Ya, ini komponen sistem ONIMO. Yang pertama adalah terminal unit, yang kedua adalah sensornya ya, kemudian ada pusat datanya. Jadi pusat data itu setiap di stasiun ONIMO itu ada seperti gardu ya, ada seperti gardu seperti ini. Sebelumnya adalah ditanam sensor yang seperti ini ya di perairan sungai tersebut. Ini setiap sensor itu ada masing-masing parameter. Ya, bisa dilihat di sini ada nitrat, ada pH ya. Kemudian dikumpulkan di dalam gardu ini, kemudian langsung dikirim ke pusat Kementerian Lingkungan Hidup Pusat sebagai database. Dan teman-teman bisa melihat di gardu tersebut sistem display real time-nya. Pada saat itu sensor itu mendeteksi berapa setiap parameternya, ya, apakah kondisinya tercemar atau tidak, ya. Ini adalah pusat data ONIMO di KLHK setelah dikirim datanya tadi ya ke kantor pusat. Kemudian apakah KLHK mengeluarkan biaya? Iya, ya, kita bisa melihat hanya dengan bermodalkan pulsa ya, karena memakai handphone, tetapi pemerintah mengeluarkan biaya operasional dan pemeliharaan, yaitu dari tenaga operatornya, lalu kalibrasinya, penggantian spare part yang jelas ya, dan validasi data sensornya. Ya, ini kenapa harus ada perawatan sensor? Karena sensor itu ditanam di lingkungan terbuka, di sungai terbuka yang banyak lumpur, banyak sampah yang kadang-kadang tersangkut di sensor, sehingga itu menyulitkan untuk mendeteksi parameter sesuai dengan fungsinya. Ini anggaran yang perlu dipersiapkan untuk penggantian spare part, kalibrasi sensor ya. Dan kalau teman-teman hanya pulsa saja untuk melihat kondisi perairan sungai secara keseluruhan. Baik, terima kasih. Itu saja mengenai ONIMO. Ya, silakan. Nama. Perkenalan, nama saya Pak Sulistyo dari Salatiga 2. Tadi kan Ibu menampilkan yang alat buat interview. Nah, kalau misalkan tiba itu alat, kalau misalkan dia terjadi kerusakan, gimana sih cara kita yang buat pastiin datanya itu tetap valid atau enggak? Pasti pertanyaannya. Ya, jadi memang seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan ya, bahwa ada dana yang harus disiapkan untuk penggantian spare part. Siapa yang melakukannya? Ya, tadi ya pertanyaannya itu adalah pemerintah dan lingkungan hidup. Jadi ada petugas di setiap posnya untuk melihat apakah itu ONIMO tersebut masih dalam keadaan baik atau tidak sensornya. Gitu. Jadi petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup yang mengganti spare part dan memastikan bahwa sensor tersebut masih berfungsi dengan baik. Jelas? Ada lagi? Ya, silakan. Dari kasus 1, bagaimana sensor stasiun tertentu kalau tidak bisa terbaca? Oke, tertentu yang tidak bisa terbaca itu ada beberapa kemungkinannya. Itu ada tadi ya, seperti pertanyaan tadi, bahwa ada sensor yang tidak sudah kena lumpur gitu ya, sudah terkena sampah sehingga harus diganti spare partnya, sehingga harus diganti sensornya, harus dilihat itu dikarenakan oleh apa gitu ya, karena tadi sensor tersebut ditanam di lingkungan yang terbuka ya. Sudah jelas?
Terima kasih. Ada lagi? Sudah cukup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan yang baru saja disaksikan merupakan pertemuan keempat pada mata kuliah Laboratorium Lingkungan, yang sebelumnya pada pertemuan pertama mahasiswa diberikan paparan mengenai rencana pembelajaran semester atau RPS. Dalam hal ini RPS yang dipaparkan berbasiskan pada OBE atau Outcome Based Education, yaitu pendekatan pendidikan yang berfokus pada akhir luaran, yang berupa kompetensi spesifik yang benar-benar dikuasai mahasiswa saat lulus. Dalam mata kuliah Laboratorium Lingkungan ini, kompetensi spesifik yang dikuasai mahasiswa adalah mahasiswa dapat melakukan kegiatan pengukuran lingkungan seperti udara bebas, udara ruangan, pengukuran kebisingan, dan pengukuran pencahayaan. Di samping itu, mahasiswa juga mampu melakukan akses terhadap online monitoring atau ONIMO, serta melakukan interpretasi kualitas perairan sungai berdasarkan data ONIMO yang telah diakses dan ditabulasi oleh mahasiswa. Sekian penjelasan pada video PDD UKT-PT untuk mata kuliah Laboratorium Lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.